6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tadi informasinya itu 100 kali 100 yang ada pasar Wameo untuk memecah paling tidak ya yang dari sampul awal dari Busel yang menjual itu tidak usah lagi ke pasar Wameo. Kami telah selesaikan semua, artinya kami sudah zero tunggakan. Jadi di kami untuk kantor pertanahan Kota Bau-Bau itu sudah tidak ada lagi tunggakan pekerjaan. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tanganapade, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan pasar di Kelurahan Sulaa menjadi salah satu program strategis pemerintah Kota Bau-Bau di tahun ini. Pembangunan pasar tersebut menjadi bagian dari upaya mengurai kepadatan aktivitas jual beli di Pasar Wameo dan meningkatkan akses layanan ekonomi bagi warga Sulaa dan sekitarnya. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau memastikan seluruh tunggakan layanan pada tahun lalu telah diselesaikan hingga awal tahun 2026. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 27 Februari 2026. Kita ke berita yang pertama. Pembangunan pasar di Kelurahan Sulaa menjadi salah satu program strategis pemerintah Kota Bau-Bau di tahun ini. Pembangunan pasar tersebut menjadi bagian dari upaya mengurai kepadatan aktivitas jual beli di Pasar Wameo dan mendekatkan akses layanan ekonomi bagi warga Sulaa dan sekitarnya. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Paling tidak ya yang dari sampul awal dari Busel yang menjual itu tidak usah lagi ke pasar Wameo, mereka di sini. Kita akan pecah nanti. Pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan rencana pembangunan pasar Sulaa di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari sebagai respon atas kebutuhan real masyarakat pesisir sekaligus langkah strategis pemerataan pusat perdagangan. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan pembangunan pasar tersebut menjadi bagian dari upaya mengurai kepadatan aktivitas jual beli di Pasar Wameo dan mendekatkan akses layanan ekonomi bagi warga Sulaa dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Yusran Fahim saat meninjau langsung lokasi rencana pembangunan di kawasan Topa Pantai pada Kamis 26 Februari 2026 yang didampingi sejumlah OPD teknis, camat, dan lurah setempat. Menurut Yusran, secara kondisi pasar ini mungkin belum tergolong sangat mendesak, namun dalam perspektif jangka panjang, keberadaannya penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penataan kawasan pesisir. Tadi informasinya itu 100 kali 100 yang ada pasar Wameo untuk memecah paling tidak ya yang dari sampul awal dari Busel yang menjual itu tidak usah lagi ke pasar Wameo, mereka di sini. Kita akan pecah nanti. Di Bau-Bau ini akan ada 3 pasar di sini. Apakah di sini kemudian Wameo dengan bukan di Bakologo atau di kita lihat efektifnya. Sementara itu, Lurah Sulaa Yusri Syarifuddin menegaskan pembangunan pasar Sulaa merupakan aspirasi langsung masyarakat yang telah disuarakan sejak lama dan kembali dimasukkan dalam musrenbang kelurahan awal tahun ini. Ia menyebutkan salah satu keluhan utama warga adalah tingginya biaya transportasi untuk berbelanja ke Pasar Wameo. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan Topa Pantai, RT 001 RW 002, yang sebelumnya juga pernah menjadi titik aktivitas jual beli. Selain mendekatkan akses ekonomi, kehadiran pasar juga diharapkan dapat menertibkan pedagang ikan dan sayur yang selama ini berjualan di sepanjang jalan poros penghubung Kota Bau-Bau dengan Kabupaten Buton Selatan. Pada dasarnya masyarakat sini sangat susah dengan masalah pasar ya, karena keluhan ibu-ibu yang utama itu kalau punya cuma uang 50.000 turun ke pasar itu naik ojek 40.000 PP ya, jadi sisa uangnya 10.000. Keluhannya mereka itu selalu katakan kami cuma bisa beli asam dan garam. Jadi apalagi di sini kan ada memang pasar lama, pasar Katana ya, yang ada di Pantai Nirwana kemarin. Wali kota mengakui anggaran awal telah disiapkan, namun setelah dilakukan perhitungan ulang di lapangan, kebutuhan pembiayaan dinilai masih kurang, sehingga pembangunan kemungkinan dilakukan secara bertahap. Penataan juga akan mencakup area tambatan perahu nelayan agar proses bongkar muat hasil tangkapan bisa lebih tertib dan efisien. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Bupati Buton Selatan memperkuat agenda informasi sektor agraris melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat guna mendorong peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan antara Bupati Buton Selatan Muhammad Adios dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman di kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta belum lama ini. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi berbasis pertanian yang menjadi tulang punggung masyarakat Buton Selatan. 3 agenda strategis ini menjadi prioritas pembahasan. Pertama, pengadaan bibit jagung guna meningkatkan produktivitas lahan kering sekaligus memperkuat pemberdayaan petani lokal. Kedua, pengembangan sektor kelapa sebagai komoditas unggulan daerah melalui dukungan bibit berkualitas dan intervensi teknis. Ketiga, program percetakan sawah baru untuk memperluas area tanam dan memperkokoh ketahanan pangan wilayah. Bupati Buton Selatan menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat krusial dan mempercepat akselerasi pembangunan sektor pertanian. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini tentu diharapkan menjadi katalis percepatan transformasi ekonomi masyarakat, menjadikan sektor agraris sebagai penggerak utama pertumbuhan dan kemandirian pangan di Buton Selatan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau memastikan seluruh tunggakan layanan pada tahun lalu telah diselesaikan hingga awal tahun 2026. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kami telah selesaikan semua. Artinya kami sudah zero tunggakan. Jadi di kami untuk kantor pertanahan Kota Bau-Bau itu sudah tidak ada lagi tunggakan pekerjaan. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau memastikan seluruh tunggakan layanan telah diselesaikan hingga awal tahun 2026. Tidak ada lagi pekerjaan yang tertunda baik dari penerimaan diterima di muka atau PDDM maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanta Kota Bau-Bau, Rangga Yuda Pratama mengatakan capaian tersebut merupakan hasil penyelesaian secara bertahap tunggakan layanan pada tahun 2025 lalu. Jadi alhamdulillah untuk tunggakan baik itu PDDM maupun PNBP di tahun 2025 sampai 2026 awal tahun 2026 ini kami telah selesaikan semua. Artinya kami sudah zero tunggakan. Jadi di kami untuk kantor pertanahan Kota Bau-Bau itu sudah tidak ada lagi tunggakan pekerjaan. Yuda menegaskan saat ini tidak ada lagi tunggakan pekerjaan di Kanta Bau-Bau kecuali permohonan yang masih bersengketa atau sedang berproses di pengadilan. Menurut Yuda, permohonan yang masuk ranah peradilan tidak dikategorikan sebagai tunggakan sebab prosesnya berada di luar kewenangan administrasi kantor pertanahan dan menunggu putusan hukum tetap. Ia mengatakan sepanjang 2025 jumlah permohonan layanan pertanahan di Kota Bau-Bau tercatat sekitar 6.000 berkas. Angka itu mencakup seluruh jenis layanan. Yuda menambahkan di akhir tahun 2025 sempat tersisa sekitar 15 berkas tunggakan. Namun seluruhnya berhasil dirampungkan pada awal Februari 2026. Terkait strategi percepatan, Yuda menyebut tidak ada pola khusus. Pihaknya hanya membangun komitmen internal untuk menuntaskan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur. Dokumen permohonan yang akan diajukan ke kantor pertanahan itu kami pastikan harus lengkap terlebih dahulu. Baik itu dokumen administrasi persyaratan penerbitan sertifikatnya maupun clean and clear penguasaan maupun pemanfaatan lokasi bidang tanah yang akan dimohonkan itu. Menurut Yuda, dengan memastikan berkas lengkap dan tidak bermasalah sejak pendaftaran, proses layanan bisa berjalan lancar. Hasilnya, seluruh tunggakan berhasil ditekan hingga nol di awal tahun 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Personil Polsek Kapuntori meningkatkan patroli pada waktu subuh guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kaptibmas
khususnya selama bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan Kaptimmas seperti tawuran remaja, balap liar maupun aktivitas lain yang berpotensi meresahkan warga. Dalam pelaksanaannya, personil menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan di wilayah hukum Polsek Kapuntori. Pemantauan dilakukan pada waktu subuh saat sebagian masyarakat mulai beraktivitas maupun usai melaksanakan ibadah. Selain melakukan patroli, petugas juga berdialog langsung dengan warga yang ditemui di lapangan. Imbauan disampaikan agar masyarakat turun berperan aktif menjaga ketertiban dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan umum. Kapolsek Kapuntori melalui KSPK Aibtu Maronta mengatakan patroli subuh merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ia berharap melalui patroli rutin tersebut situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Kapuntori tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas serta ibadah Ramadan dengan tenang dan lancar. Baik pendengar, sebelum kami akhiri Capton pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan pasar di Kelurahan Sula'a menjadi salah satu program strategis pemerintah Kota Bau-Bau di tahun ini. Pembangunan pasar tersebut menjadi bagian dari upaya mengurai kepadatan aktivitas jual beli di Pasar Wameo dan meningkatkan akses layanan ekonomi bagi warga Sula'a dan sekitarnya. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau memastikan seluruh tunggakan layanan pada tahun lalu telah diselesaikan hingga awal tahun 2026. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mau klik kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Alina. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.